Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Mustahil. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia.
Lebih hikmat kami undang supaya kita maju ke depan. Kita mengisi yang di depan dulu semua supaya nanti yang baru datang tidak segan-segan untuk masuk. Baik, sebelum ibadah dimulai kita bersaat teduh sebentar. Kami silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Pada hari raya ini kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus serta menghayati teladan dan perintahnya untuk saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Terimalah salam persaudaraan. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Untuk menyatakan salam kasih di antara kita, silakan kita bersalaman satu dengan yang lain. Kami persilakan. Salam kasih. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, disertai pikiran yang jernih. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 sampai 4, di larut malam yang gelap. Di larut malam yang gelap, Sang Juru Selamat yang resah sendiri di kebun senyap berdoa pada Bapaknya. Ayat 2. Di larut malam yang senyap, Allah si sangat takutlah, sedang muridnya terdekat, tak tahu prihatin gurunya. Ayat 3. Di larut malam kemelut, penanggung dosa dunia, penuh sengsara
ayat keempat. Di larut malam yang ngeri, malaikat Bapa datanglah, diutus untuk memberi kekuatan yang dipintanya. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu, mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu, demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami orang berdosa. Engkau benar, adil dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati, karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di atas kayu salib, masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan. Kuduskanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1, menjulang nyata atas Bukit Kala. menjulang nyata atas Bukit Kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama dibaca dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepadamu, kepada Tuhan, segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya,
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu di Yerusalem. Haleluya. Kita menyambut dari Kidung Jemaat 416 ayat 1, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu. Kami sering gagal mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kasihanilah kiranya kami, ya Allah, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
kita pengampunan dosa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Amanat saling mengasihi. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 14 yang berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Amanat saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 1-17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amanat saling mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 4, makin dekat Tuhan. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dibaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode yang ada di layar monitor atau mentransfer ke rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 2. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas
setelah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami angkatkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami di dalam ibadah hari Kamis putih ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami berkat selama-selama ini Tuhan. Dan sekarang kami mengumpulkan persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, kiranya dapat diberkati dan menjadi berkat buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia, menebus manusia. Ayat 2. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah
kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, di malam Kamis yang putih ini, kami datang di hadapan-Mu untuk memperingati bagaimana detik-detik Tuhan Yesus diserahkan kepada para tentara Romawi pada saat itu. Mereka telah mempersiapkan untuk menangkap Engkau, dan Engkau telah rela untuk itu semua, untuk menyelamatkan umat-Mu, yaitu kami umat-Mu manusia. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Tuhan, Engkau urapi kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar malam ini semakin memperkuat dan memperkokoh iman kami, bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga Engkau urapi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di Kamis Putih ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia sekarang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih.
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Salam Yahobu. Bapak Ibu yang terkasih, kita malam ini memperingati Kamis Putih. Kalau kita lihat-lihat, apa memang hari ini putih semua gitulah ya. Tapi yang jelas kita banyak memakai baju putih untuk memaknai bahwa Kamis ini adalah Kamis Putih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Kamis Putih ini merupakan sebuah momen untuk mengenang peristiwa di mana Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Kala itu Yesus menggelar perjamuan malam untuk terakhir kalinya kepada murid-muridnya. Dia membagi-bagikan roti kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu saudara-saudari, dia juga melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya pada saat itu. Saya percaya pada saat itu, di momen yang sangat penting itu, pada saat Yesus melakukan perjamuan yang terakhir ini kepada murid-murid dan juga melakukan pembasuhan kaki, punya makna yang paling dalam, paling tersendiri bagi seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang guru dan seorang yang mereka sebut adalah Tuhan, justru dia melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat rendah sebenarnya dari sisi kemanusiaan. Bapak Ibu saudara-saudari, Kamis Putih juga dapat dimaknai sebagai saat untuk mengingat perintah agar kita sebagai orang Kristiani, agar kita sebagai orang-orang percaya, agar kita sebagai orang-orang yang telah meyakini Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah mati bagi kita, kita harus mempraktekkan dan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya sampai dia mati. Kita harus mempraktekkan perbuatan-perbuatan kasih. Kita harus mempraktekkan perbuatan-perbuatan merendahkan diri, ada kerendahan hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam ini, pada Kamis Putih ini, tema yang diberikan melalui perikop Yesus teladan bagi kita. Ada sebuah perkataan yang sering kita dengar, satu teladan lebih berdampak dari 1000 nasihat, lebih berdampak dari 1000 kata-kata, bahkan 1.000.000 kata-kata. Jadi teladan itu adalah sebuah praktek yang dilakukan Yesus pada saat itu. Keteladanan Bapak Ibu saudara-saudari
kesanggupan untuk memberi pengaruh dan dampak positif pada orang-orang di sekitar melalui sikap tingkah laku, tutur kata kita, kasih kita, loyalitas kita, dan komitmen kita. Jadi itu bukan dinilai dari kata-kata, tapi itu adalah sebuah praktek, sebuah perilaku yang kita lakukan sendiri, dan itu diikuti oleh orang-orang yang melihat kita. Sering sekali Bapak Ibu yang terkasih, kita hanya gampang berkata, bahkan ada nyanyi, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tapi soal praktek, kadang-kadang memang susah kita lakukan. Tapi Yesus telah mempraktekkan, dan dialah yang menjadi teladan bagi kita. Keteladanan melibatkan kemampuan untuk memancarkan karisma dan menularkan karakter positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan itulah orang-orang Kristen. Itulah orang-orang percaya, itulah orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Mengikut Kristus atau mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kristus itu sendiri. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi orang Kristen tidak gampang. Boleh saja kita mengatakan aku adalah Kristen, tetapi sering sekali kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, yang telah dipraktekkan, yang telah diberi teladan oleh Kristus. Keteladanan itu adalah merupakan kualitas hidup seseorang yang benar-benar imannya hidup di hadapan Tuhan. Ada kualitas, saya garis bawahi kualitas hidup yang menunjukkan nilai-nilai kasih yang universal, yang telah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi teladan berarti menjadi contoh di mana kita ada. Kita menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bagi anak-anak kita. Kita menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita. Demikian juga istri menjadi contoh bagi keluarganya dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, arti teladan dalam Alkitab mengacu pada keteladanan atau contoh-contoh yang ada dalam Alkitab itu sendiri. Ada banyak sekali. Teladan dalam Alkitab seringkali digunakan untuk memberikan pengajaran moral, etika, dan ajaran-ajaran rohani. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan apa yang telah dilakukan Yesus tadi. Tindakan Yesus membasuh kaki para murid sebenarnya sangat-sangat menggelisahkan hati para murid saat itu. Sangat mengganggu mereka sebenarnya. Mereka tidak bisa terima apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Tidak masuk logika yang dilakukan Yesus itu. Sangat-sangat tidak wajar dia melakukan itu kepada murid-muridnya. Pembasuhan kaki Bapak Ibu Saudara-saudari hanya biasa dilakukan oleh seorang budak yang paling muda. Hanya itu yang juga bisa melakukannya, yang paling muda. Artinya bisalah seorang anak muda, anak bisa membasuh kaki orang tuanya. Bisa. Atau juga bisa istri bisa membasuh kaki suaminya. Itu di tradisi orang Yahudi. Atau juga bisa dilakukan oleh tuan rumah ketika datang tamu. Karena sudah banyak debu di kakinya, ada banyak kotoran di kakinya, dan sebelum masuk ke rumah dibasuh oleh tuan rumah. Itu adalah sebuah sambutan yang bagi orang Yahudi disambut oleh tuan rumah. Sebuah simbol penerimaan terhadap seorang tamu yang sangat dihargai. Tapi Yesus di semua posisi itu bukanlah dia seperti itu. Dia adalah guru.
Dia adalah Tuhan sendiri, tapi dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat hina ini demi memberikan contoh kepada semua orang. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada perikop tadi yang telah kita baca, suatu perbuatan yang tidak lazim, suatu tindakan yang kontradiktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi pergumulan kita juga di dalam gereja sebenarnya. Sepatutnya murid-muridlah yang membasuh kaki Yesus. Murid-muridlah yang membasuh kaki guru. Bukan justru guru yang membasuh kaki murid. Budaklah yang membersihkan kaki tuannya. Itu makanya kita tadi melihat tidak heran Petrus mempertanyakan tindakan Yesus ini. Dia berkata, "Mengapa engkau adalah Tuhan membasuh kaki kami?" Kalau kita lihat dalam ayat 6 dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Tidak diterima oleh Petrus sebenarnya. Ada banyak yang dia lihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengajarkan yang luar biasa kepada mereka. Tapi bisa Tuhan Yesus membasuh kaki mereka? Tidak diterima oleh Petrus. Tetapi Yesus malah menjawab begini, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Bisa jadi Petrus juga takut dengan itu, jangan-jangan aku tidak dapat bagian. Tapi kita lihat tadi, Petrus justru bukan hanya minta dibasuh kakinya, tapi basuh tangannya, ikut kepalanya, bahkan semua mau dibasuh. Tapi Yesus mengatakan, kalau sudah bersih yang lain, janganlah dibersihkan, hanya ini aja yang kotor dibersihkan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi makna dari nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi? Yesus adalah guru agung kita. Dia bukan hanya mengajar kita untuk melayani, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi dia memberi teladan bagi kita untuk memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani. Menghayati pelayanan ini sebenarnya tidak gampang. Melakukan pelayanan ini tidak gampang. Karena itu kita dituntut ada kerendahan hati dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Jika kita sudah belajar dari teladan Yesus, maka tentu kita adalah dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita sudah meneladankan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita juga bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Sehingga Bapak Ibu dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu menjadi teladan adalah kunci keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Kunci keberhasilan iman kekristenan itu sendiri. Kita tidak dipanggil untuk menjadi idola. Jangan pernah menjadi idola, Bapak Ibu. Sering sekali orang melakukan sesuatu menjadi idola. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi teladan. Apa bedanya idola dengan teladan? Idola adalah sesuatu hal yang mengandung unsur dipuji-puji. Luar biasa, dia hebat, pade ia. Dan itu memang keinginan manusia ya. Apalagi ononiha.
Saya sampaikan kemarin, filosofi ononia itu ada dua. Ya, tei balahemi. Atau di lingkungan satu. Itulah orientasi kehidupan ononia. Lahemi batoi asala sodenya hebu favu kaya hefahavu ya forme ifalwa kowasa bentuk sogedenya labedenya baluku. Ya. Hefahavu ya forme ilau kowasa ay mulahemi ya bazimauh. Itulah orientasi orang kita. Orientasi orang kita itu adalah lahemi dan tei. Apapun bisa dia lakukan hanya untuk mencari lahemi dan mencari tei. Bana letenya bado ba pula mana wa tahana baletigu badami ki. Ya ka coba nunggu gereja dami ki. Bahwa letegu. Bapak Ibu, sekalipun kita tidak ada nama kita di dunia ini, tapi harus dipastikan ada nama kita di surga. Ada amin? Amin. Sering sekali kita mementingkan nama kita di dunia ini tercatat. Maunya ada namaku di situ. Tapi kita tidak memastikan bahwa nama kita tercatat di hadapan Tuhan. Oleh karena perbuatan kita, karena kita telah meneladani Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menjadi teladan adalah sesuatu hal yang mengandung unsur atau mengandung unsur penghormatan. Teladan bukan tentang penampilan Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan tentang kemampuan, melainkan punya hidup yang berkarakter. Punya kepribadian yang bisa dilihat orang bahwa ini adalah orang-orang yang beriman. Punya pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang takut akan Tuhan. Itulah keteladanan. Punya kejujuran dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu. Karena dia melakukan bukan karena dia mencari nama, bukan dia mau diidolakan, tapi karena dia menjadi pengikut Kristus, karena dia meneladankan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan pribadi lepas pribadi. Apakah kita sering sekali terjebak dengan kita menjadi idola, atau kita menjadi teladan? Kita bisa menjadi teladan Bapak Ibu ketika kita meneladankan Tuhan Yesus yang telah mempraktikkan perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan dia rela untuk berkorban untuk menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan kita. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus adalah teladan serendah kerendah hatian. Dia adalah Yesus, dia adalah yang memberikan contoh kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu saudari-saudari, suasana menjelang penyalibannya memang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Para murid justru apa yang terjadi berselisih tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau kita lihat Markus 9 ayat 33 sampai 34. Mereka mau berebut siapa yang terbesar di antara mereka. Yakobus kah? Yohanes kah? Dan lain sebagainya. Sama seperti di dunia ini yang berebut siapa yang terbesar, siapa yang tertinggi. Bapak Ibu yang terkasih, Yudas, apa yang terjadi? Yudas justru mengatur siasat Bapak Ibu, mengkhianati Tuhan Yesus. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri, masing-masing sibuk dengan kepentingan sendiri, masing-masing sibuk dengan egonya masing-masing. Itulah yang terjadi di sekeliling Yesus waktu itu. Sementara dia bergumul, dia akan menyerahkan dirinya menjadi kurban untuk menyelamatkan
umat manusia. Yesus tidak mau melewatkan pesan utama ini, yaitu kerendahan hati. Keluhuran jiwa yang satu ini bukan sekedar kesediaan belajar dari semua orang, melainkan kesediaan untuk menanggalkan kepentingan diri sendiri dan melayani orang lain di sekelilingnya. Dia menanggalkan kealahannya sendiri. Dia melayani umat manusia. Tentu ini adalah semakin kita menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi perenungan kita adalah datanglah kepada Yesus untuk membasuh dan membersihkan segala dosa kita, segala kenajisan kita. Sadarilah bahwa hanya Dia yang bisa memperbaharui kita. Karena itu siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang hanya ketika kita mau dibasuh oleh Yesus, dibersihkan oleh Yesus, disucikan oleh Yesus. Berbahagialah kata Yesus di dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya hanya itulah yang bisa melihat Allah. Dan kita bisa suci, bisa kudus, bisa bersih hanya ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, bersihkanlah aku, basuhlah hidupku, baharuilah hidupku. Dan orang yang sudah dibersihkan, orang yang sudah suci hatinya, hanya itulah yang bisa melihat Allah itu sendiri. Hanya orang-orang yang bisa melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu yang besar dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang suci hatinya. Kita menjadi manusia baru Bapak Ibu, oleh karena kita telah dibasuh oleh darah Kristus. Kiranya dalam peringatan Kamis Putih ini kita semakin disadarkan bahwa tidak ada arti menjadi Kristen tanpa mempraktikkan dalam kehidupan kita perbuatan-perbuatan kasih, sama seperti Kristus telah memberi teladan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh indah sabdamu yang boleh Engkau sampaikan bagi kami dalam memperingati Kamis Putih pada saat ini. Bagaimana kami mengingat kembali ketika Engkau membagi-bagi roti dan ada perjamuan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang terakhir kali, dan Engkau membasuh kaki mereka. Momen yang sangat penting dan terus diingat oleh para murid pada saat itu. Engkau benar-benar mempraktikkan kerendahan hati. Engkau benar-benar mempraktikkan perbuatan-perbuatan kasih dan pengorbanan yang luar biasa itu. Itulah yang hendak Engkau sampaikan bagi kami umat-Mu. Bagaimana kami boleh menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam hidup kami, dalam perbuatan kasih, dan kami juga mempraktikkannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, ajari kami terus supaya kami boleh memiliki kerendahan hati kepada sesama kami,
dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena sering sekali ego kami, kepentingan kami manusia ini, sering itulah yang menguasai diri kami, sehingga kami tidak mementingkan yang lain. Bahkan kami juga sering tidak mementingkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, basuhlah hidup kami, bersihkanlah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lalu bentengnya teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertara. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Ayat 2. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersukacita pada malam ini karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk memperingati Kamis Putih, di mana kami mengingat detik-detik Tuhan Yesus akan ditangkap dan setelah itu dia disalibkan, mati untuk kami umat-Mu manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini. Kami mengingat di malam Kamis Putih itu Engkau membagi-bagikan roti kepada murid-murid-Mu dan sekaligus membasuh kaki para murid sebagai simbol kerendahan hati dan perbuatan-perbuatan kasih yang harus terus dilakukan dalam kehidupan murid dan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kami supaya kami meneladani Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Bapa di surga, inilah seluruh umat Tuhan pada malam ini telah membawa pujian di hadapan-Mu. Rasa syukur atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat yang lain, di rumah masing-masing. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, Engkau terus memberikan pertumbuhan iman di dalam hidup mereka. Mereka semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam perjalanan kehidupan iman mereka. Boleh menjadi contoh dan teladan. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berada di dalam sakit penyakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami malam ini oleh karena penyakit yang mereka derita. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rizda, dan Bapak Ama Hans. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada mereka. Iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus, sekalipun penyakit yang mereka derita begitu luar biasa. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati keluarga mereka yang mengurus mereka, baik istri dan anak-anak mereka. Demikian juga saya berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami dan anak-anak kami yang berada di rumah sakit. Saya berdoa buat Ibu Ina Futila Rosa. Demikian juga Bapak Amasanaya Faho. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Segala obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan berkati, dan juga tindakan-tindakan dokter Tuhan berkati. Biarlah melalui tangan-tangan dokter mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa buat orang tua kami, orang tua daripada Bapak Ama Jenika, yaitu Ibu Ina Nedi Lase, yang juga berada di rumah sakit di Jakarta ini. Kami memohon jamahan Tuhan,
Kami memohon kuasa daripada Tuhan, Engkau boleh memulihkan dan Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada orang tua kami ini. Demikian juga kami berdoa buat pemulihan anak kami Tania, Halawa dan Harvey. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang meneruskan dalam pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bapak Amani Rahulu, di mana beberapa hari yang lalu mereka mengalami duka karena Engkau telah memanggil orang tua mereka dan telah dibawa ke Pulau Nias. Tuhan yang menghibur mereka, dan acara demi acara di sana Tuhan Engkau berkati. Dan setelah selesai kegiatan penguburan orang tua mereka, boleh kembali ke Jakarta oleh karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat pelayanan yang akan dilakukan pada besok hari, di mana kami akan memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Biarlah semua umat-Mu boleh datang dan seluruh para pelayan Tuhan berkati. Persiapkanlah hati, persiapkanlah semuanya kehidupan kami, supaya kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, seluruh para pelayan malam ini yang telah melayani Tuhan, Tuhan berkati, dan seluruh yang menyukseskan acara ini, yaitu PPABG. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang terus memberikan semangat kepada mereka dalam melakukan pelayanan yang telah Engkau beri tanggung jawab kepada mereka. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan-Mu, Engkau terima dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu. Boleh dipergunakan persembahan ini ya Tuhan, untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, Tuhan antarkan seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, sehingga mereka boleh bertemu dengan keluarga. Bahkan malam ini boleh mereka istirahat dan boleh bangun pagi dengan sukacita. Inilah doa kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
berteduh sejenak. Amin. Shalom. Shalom. Yahoo. Selamat. Tangan dia dingin. Kenapa? Sedikit goyang-goyang sih. Iya. Nadanya goyang-goyang dikit, tapi nggak apa-apa. Ini aja, Helen. Safety. Mic orange nyalain. Wireless. Cek, oke.